Baik, pada kesempatan kali ini berjumpa lagi di video yang kedua, yaitu saya akan memaparkan apa saja isi database DB rumah sakit. Jadi di sini saya udah buka, yaitu PHP MyAdmin saya. Nah, di sini nama database-nya yaitu DBRS, DB rumah sakit, database rumah sakit. Nah, di sini ada beberapa tabel, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 tabel. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama yaitu tabel user. Nah, di tabel user ini gunanya untuk menyimpan akun pengguna sistem, khususnya admin, perawat yang akan melakukan login dalam aplikasi, dan juga dokter, perawat yang akan melakukan login ke aplikasi. Nah, di sini ada ID user, merupakan primary key yang berfungsi sebagai identitas unik untuk setiap pengguna. Jadi nilai ini tidak boleh sama pengguna. Di sini ada username sebagai nama akun saat proses login sistem. Di sini ada password untuk menyimpan kata sandi pengguna yang digunakan untuk proses autentifikasi. Di sini ada level yang menentukan hak akses pengguna, misalnya sebagai admin, sebagai perawat, atau sebagai dokter. Di sini ada status bekerja yang menunjukkan apakah pengguna tidak bekerja atau tidak. Di sini ada hari dinas, yaitu yang menyimpan hari kerja pengguna. Di sini ada shift dinas yang menentukan shift kerja, misalnya pagi, siang, atau malam, itu yang digunakan untuk dokter. Nah, di sini ada jam dinas yang menampilkan jam kerja pengguna. Jadi, fungsi tabel ini itu untuk mengatur proses login serta menentukan hak akses setiap pengguna pada sistem. Nah, tabel ini berrelasi dengan tabel jadwal perawat melalui ID user, dan juga digunakan pada tabel penggunaan melalui user perawat. Nah, yang kedua yaitu ada tabel dokter. Jadi di sini adalah gunanya untuk menyimpan seluruh informasi dokter. Nah, adapun field yang tersedia itu ada ID user sebagai primary key dan identitas dokter. Di sini ada nama lengkap, nama lengkap dokter, ada password yang digunakan dokter saat login, ada level menentukan bahwa akun tersebut merupakan akun dokter, ada status aktif yang menentukan apakah dokter sedang aktif bertugas, ada hari dinas, shift dinas, jam dinas, dan username nama akun dokter. Nah, fungsinya adalah identitas dokter, untuk menyimpan identitas dokter yang bertugas, serta ini digunakan pada proses pemeriksaan pasien. Nah, relasinya itu berrelasi dengan tabel penggunaan melalui ID user dokter, kemudian digunakan oleh tabel CPPT dan tabel resep melalui username dokter ini. Oke. Kemudian ada tabel jadwal perawat. Nah, di sini tabel ini digunakan untuk mengatur jadwal kerja perawat. Di sini ada ID jadwal, juga sebagai primary key, ada ID user, dan juga ada hari, shift kerja, dan jam kerja. Tabel user yang tadi berrelasi melalui ID user. Kemudian di sini ada tabel pasien. Tabel ini menyimpan seluruh identitas pasien. Adapun field-fieldnya itu ID pasien sebagai primary key, ada nama pasien untuk menyimpan nama lengkap pasien, jenis kelamin, ada umur, alamat, dan nomor HP. Nah, satu pasien memiliki banyak riwayat inap pada tabel penggunaan melalui ID pasien. Kemudian ada tabel ruangan. Tabel ini menyimpan seluruh informasi kamar rawat inap. Adapun field-fieldnya yaitu ada nomor kamar sebagai primary key, dan ada gambar untuk foto dan gambar kamar, ada harga biaya kamar, ada jenis, jadi misalnya kamar VIP, VVIP, standar kah. Nah, di sini ada deskripsi penjelasan mengenai fasilitas kamar. Nah, relasinya itu berelasi ke tabel penggunaan melalui nomor kamar. Kemudian di sini ada tabel penggunaan. Tabel ini merupakan tabel inti karena menghubungkan hampir seluruh proses pada sistem.
Adapun field-fieldnya itu ada ID pengguna, ID penggunaan sebagai primary key, ID pasien yang menunjukkan pasien yang sedang dirawat, ada ID user dokter yang menunjukkan dokter yang menangani pasien, ada username perawat, yaitu menunjukkan perawat yang bertugas, ada nomor kamar yang ditempati pasien, ada tanggal masuk, tanggal pasien untuk masuk rumah sakit. Tanggal pasien masuk rumah sakit, ada tanggal keluar pasien keluar rumah sakit, ada status pasien saya masih dirawat atau sudah pulang. Nah, ini artinya ruangannya untuk ruangan, status ruangan masih dipakai atau sudah selesai. Seperti itu status pasien. Dan juga ada catatan CPPT yang ringkasan hasil pemeriksaan dokter, ada resep, ringkasan resep obat, status pasien menunjukkan apakah hasil pemeriksaan sudah dikirim atau belum ke portal pasien, dan status kelayakan. Juga apakah pasien sudah pulang atau masih menjalani perawatan. Nah, relasinya itu ID pasien berrelasi ke tabel pasien. ID user dokter berrelasi ke tabel dokter. ID user dan perawat berrelasi ke tabel user. Nomor kamar berrelasi ke tabel ruangan. ID penggunaan berrelasi ke tabel CPPT. ID penggunaan juga berrelasi ke tabel resep. Kemudian ada tabel CPPT. Nah, di sini adalah tabel CPPT itu yang berfungsi sebagai catatan perkembangan pasien. Nah, di sini ada ID CPPT yang primary key, ID penggunaan, menunjukkan proses rawat inap yang sedang berlangsung, username dokter yang membuat catatan, kemudian catatan hasil pemeriksaan dokter, dan tanggal input waktu pencatatannya. Ini relasinya tabel penggunaan berrelasi melalui ID pengguna. Tabel CPPT berrelasi ke tabel penggunaan melalui ID pengguna. Kemudian ada tabel resep. Tabel ini digunakan untuk menyimpan resep obat pasien. Di sini ID resep ada sebagai primary key, ada ID penggunaan yang menunjukkan proses rawat inap pasien, ada username dokter yang memberikan resep, ada nama obat yang diresepkan, ada dosis, yaitu aturan dosis penggunaan obat, ada juga tanggal input, tanggal resep dibuat. Nah, ini berrelasi dengan tabel penggunaan melalui ID penggunaan. Nah, itulah tabel-tabel yang terdapat pada tugas proyek saya ini. Dari seluruh tabel yang ada, tabel penggunaan merupakan tabel utama karena menjadi penghubung antara data pasien, dokter, perawat ruangan, rekam medis, dan resep obat. Jadi ketika pasien melakukan rawat inap, sistem membuat satu data pada tabel penggunaan. Selanjutnya dokter mengisi CPPT dan resep. Perawat memperbarui status pelayanan dan seluruh informasi tersebut. Seluruh informasinya dapat tampilkan pada dashboard pasien maupun dashboard pemilik atau owner nanti. Nah, dengan demikian tabel saling terintegrasi sehingga alur pelayanan rumah sakit dapat bekerja secara real time dan konsisten. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa saksikan video selanjutnya. Terima kasih.